Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan leaders, kita bertemu lagi. Kali ini tema bahasan kita adalah kepemimpinan adalah pengaruh. Leadership is influence. Ya, seringkali kita kadang-kadang bertanya gitu ya, seberapa kuat pengaruh yang kita miliki terhadap orang-orang yang kita pimpin. Ya. Kalau kita lihat bahwa definisi kepemimpinan itu sendiri adalah seni ya untuk mempengaruhi, memobilisasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kita agak heran gitu kalau ada pemimpin tapi nggak punya pengaruh, ya dia nggak berhasil menggerakkan orang, ya jangankan mencapai tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan gitu ya, untuk mencapai target-target kerja dari orang-orang yang dia pimpin aja sulitnya bukan main gitu ya. Jadi sebetulnya ya ketika orang berpikir bahwa kepemimpinan itu hanyalah sekedar posisi, ya bahwa saya sudah mencapai posisi supervisor, manajer, direktur gitu ya, kita pikir dengan mencapai posisi-posisi itu otomatis berarti kita sudah jadi pemimpin. Enggak juga ya, karena kita banyak melihat supervisor, manajer, direktur, CEO nggak punya pengaruh ya. Apa yang mereka katakan ya ke orang-orang yang dipimpinnya, kepada timnya, itu nggak didengar gitu ya. Orang-orang nggak segera menjalankan apa yang mereka inginkan gitu ya. Maka kita patut bertanya gitu ya, sudah sekuat apa sebetulnya pengaruh yang kita miliki gitu ya. Maka itu kalau kita sebagai pemimpin ingin gitu ya benar-benar menjadi pemimpin sejati, maka harus dimulai dengan membenahi pengaruh yang kita miliki terhadap orang-orang yang kita pimpin. Ya, dan membenahi pengaruh atau influence kita ini memang bukan perkara mudah. Ya, saya akan kasih tips singkat saja ya, karena salah satu hal yang paling esensial untuk membangun pengaruh itu adalah kredibilitas. Kalau pemimpin tidak punya kredibilitas, maka akan dipertanyakan, maka orang tidak akan mau mengikutinya. Dari mana kredibilitas ini dibangun, rekan-rekan sekalian? Ya, kredibilitas itu dibangun dari karakter kita dan juga dari kompetensi kita. Ya, karakter berbicara tentang integritas kita, tentang siapa kita, gitu ya. Bagaimana sifat kita, perilaku kita, apakah karakter kita ini benar-benar karakter yang ideal atau mendekati ideal, apakah karakter kita ini karakter yang betul-betul akan disukai oleh orang yang kita pimpin ya. Kemudian setelah bicara karakter, bagaimana kompetensi kita? Apakah kita memang memiliki kemampuan ya untuk mengajak orang ke dalam perubahan besar? Apakah kita memang memiliki skill, kompetensi yang mumpuni ya untuk mencetak prestasi-prestasi terbaik bagi organisasi atau perusahaan kita. Nah, kalau kita bisa menggabungkan antara karakter dengan kompetensi menjadi satu ya, maka di sini kita memiliki kredibilitas. Nah, kalau kredibilitas kita sudah terbangun dengan baik, ya maka langkah selanjutnya adalah mulai gitu ya, belajar teknik-teknik untuk mempengaruhi orang lain, gitu ya. Jadi ini bukan perkara instan, ini tidak bisa diraih hanya dalam satu hari gitu ya. Untuk mempengaruhi orang lain butuh proses, butuh upaya yang berkesinambungan gitu ya. Jadi nggak bisa gitu kita berusaha untuk mempengaruhi orang lain, misalkan gitu ya, yang sering saya lihat hanya dengan memperbaiki cara komunikasi maka kita bisa mempengaruhi orang lain. Nggak bisa ya. Jadi memperbaiki cara komunikasi kita itu tidak akan membuat perubahan besar kalau kita nggak memperbaiki kredibilitas diri kita gitu ya. Jadi kredibilitas itu dulu yang dibangun gitu ya. Orang akan melihat kita tuh seberapa komitmen gitu ya kepada organisasi. Kita tuh seberapa serius gitu ya untuk mencapai visi dan cita-cita organisasi. Ya, apakah kita itu siap bekerja atau tidak? Orang akan melihat itu semua. Ya, kalau orang meragukan kita, dilihat kita bukan pemimpin yang fokus, bukan pemimpin yang punya cita-cita besar, bukan pemimpin yang betul-betul ingin membawa organisasinya ke kinerja, jenjang kinerja yang lebih tinggi, maka orang nggak akan percaya sama kita. Mau diperbaiki kayak gimana juga, ya cara berkomunikasi kita tidak akan mengubah situasi ini. Jadi rekan-rekan leader sekalian, mari kita benahi pengaruh kita dari dasar. Ya, semoga tips ini berguna bagi rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.